Pertemuan pertama akan membahas tentang konsep dasar sistem produksi. Konsep dasar sistem produksi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola atau mengubah sejumlah input menjadi sejumlah output yang memiliki added value. Oke, sistem produksi mempunyai dua komponen. Nah, diantaranya itu komponen fungsional dan komponen struktural, yang dimana komponen fungsional ini terdiri dari pengawasan, perencanaan, dan juga pengendalian. Nah, sedangkan komponen struktural itu terdiri dari mesin, bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Nah, jadi kedua komponen ini tuh saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan kegiatan praktikum sistem produksi ini, kita akan menggunakan aplikasi Kompor Windows 3. Nah, aplikasi Kompor Windows 3 ini merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen dalam bidang produksi serta operasi yang bersifat kuantitatif. Nah, aplikasi POM juga sebagai alternatif untuk mengambil keputusan seperti menentukan kombinasi produksi yang sesuai agar menghasilkan keuntungan yang besar. Pertemuan 2 akan membahas tentang agregat planning. Pola permintaan ini yang tidak tetap menyebabkan beban kerja yang tidak tetap. Dengan cara apapun, misalnya kebutuhan tenaga kerja di setiap periode selama periode tertentu mungkin berbeda. Untuk mengatasinya, perencanaan akan dilakukan dengan mengatur tingkat persediaan, produksi, penggunaan tenaga kerja, kapasitas produksi yang digunakan, atau variabel lainnya. Di modul terdapat contoh kasus yaitu pada perusahaan PT Toys Jaya yang merupakan perusahaan spesialis dalam pembuatan mainan. Berikut ini adalah data permintaan mainan kereta kayu, yakni bulan Juli 11.160, Agustus 13.160, September 15.160, Oktober 18.160, November 13.160, dan Desember 12.160. Di sini juga ada data kapasitas yang diperoleh pada PT Toys Jaya, yaitu pemasukan yang adanya itu seperti ini. Dari mulai periode Juli sampai Desember, dan diketahui jam lembur, jam normal, serta subkontraknya. Oke, lanjut aja. Berikut ini diketahui biaya-biaya yang terkait, yakni persediaan awal 200 unit, persediaan akhir yang diinginkan itu 300 unit, biaya lembur Rp170 per unit, biaya subkontrak Rp200 per unit, biaya jam normal Rp150 per unit, biaya persediaan Rp75 per unit, biaya penyimpanan persediaan Rp15.000 per unit, biaya penambahan Rp750 per unit, dan biaya pengurangan Rp2.000 per unit. Langsung saja kita buka aplikasi POM for Windows 3. Kita klik icon POM for Windows 3-nya dengan double klik, kemudian kita tunggu. Setelah aplikasi POM-nya terbuka, klik OK, kemudian klik modul, lalu kita pilih agregat planning, kemudian klik file, lalu klik new, pilih agregat planning. Pada title kita isikan judul kasus. Nah, judul kasus yang terdapat pada modul yaitu PT Toys Jaya. Oke, selanjutnya yaitu number of period. Number of period di sini diisikan jumlah periode yang terdapat pada kasus. Kasus yang ada di modul yaitu berjumlah 6 periode. Oke, kita isikan 6 periode. Nah, selanjutnya yaitu shortage. Shortage di sini kita pilih salah satu yaitu back order atau close sales. Nah,
shortage di sini digunakan untuk memenuhi kekurangan dalam kasus perencanaan agregat tersebut. Nah, salah satunya back order di sini dipilih apabila strategi yang digunakan berdasarkan pemilihan permintaan untuk memenuhi kekurangan. Sedangkan low sales dipilih apabila strategi yang digunakan berdasarkan pilihan kapasitas untuk memenuhi kekurangan. Di kolom sebelahnya di sini terdapat row name. Row name di sini kita pilih salah satunya. Kalau yang ada kasus pada modul yaitu sesuai periodenya itu bulan, maka kita pilih bulan seperti Januari, Februari, Maret, April. Yang dikasuskan terdapat pada bulan Juli sampai Desember, berarti kita klik here to set start month. Di sini kita pilih dari bulan Juli. Oke. Setelah itu kita klik oke. Kemudian akan tampillah seperti tampilan ini. Penginputan data dalam kasus yang terdapat pada modul itu periodenya sudah jelas dari bulan Juli sampai Desember. Sudah diketahui juga pada contoh kasusnya bahwa periodenya itu dari bulan Juli sampai Desember. Nah, selanjutnya kita menginput data demand. Nah, di mana data demand itu perolehan datanya itu dari jumlah permintaan yang diketahui dalam kasus perencanaan agregat. Kita isikan. Kemudian regular time capacity, kita menginput data waktu normal kapasitas yang diketahui dalam kasus. Seperti ini. Selanjutnya, overtime capacity, kita input data waktu lembur kapasitas yang terdapat pada kasus tersebut. Oke. Selanjutnya, subkontrak capacity. Nah, subkontrak capacity juga merupakan waktu subkontrak atau waktu subkontrak kapasitas yang telah diketahui pada kasus tersebut. Nah, di sampingnya itu ada unit cost. Unit cost ini terdiri dari regular time yang diisikan jumlah waktu normal, terus ada overtime diisikan jumlah waktu lembur, subcontracting diisikan jumlah waktu subkontrak, ada holding cost diisikan jumlah biaya penyimpanan, ada storage cost diisikan jumlah biaya kekurangan, increase cost diisikan jumlah biaya penambahan, base cost diisikan jumlah biaya pengurangan, initial inventory diisikan jumlah persediaan, unit loss period diisikan jumlah persediaan. Setelah data terinput semua, langkah selanjutnya kita klik solve, maka akan tampil hasil seperti ini. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya, maka kita dapat menyimpulkan. Sebelum kita menyimpulkan hasilnya, untuk mengetahui grafik, kita tinggal klik Windows, sudah ada tuh kan, udah ada pilihan di Windows itu, kita klik grafik, kemudian akan tampil grafik seperti ini. Oke, kita kembalikan ke hasil. Maka kita bisa simpulkan berdasarkan hasil yang didapat bahwa strategi yang dipilih oleh PT Toys Jaya adalah strategi shortage, di mana dalam strategi tersebut memiliki subtotal biaya terendah dibandingkan dengan strategi lainnya, yaitu 159.900 dengan total biaya keseluruhan adalah sebesar 196.751.200. Nah, itulah contoh kasus pada perusahaan PT Toys Jaya dengan menggunakan metode aggregate planning. Oke, terima kasih.